Halo teman-teman, ya kita jumpa lagi di video pembelajaran dan kali ini di video ini saya akan melanjutkan pembahasan untuk mata kuliah literasi media yang masih berkaitan dengan halayak rentan ya. Yang mungkin sebelumnya saya sudah membahas tentang anak dan remaja sebagai halayak rentan atau masyarakat yang rentan ya dari terpaan media. Nah, kali ini saya akan menjelaskan halayak rentan berikutnya yaitu perempuan dan kelompok lanjut usia, ya orang tua lah ya gitu. Nah, kenapa dua kelompok ini juga menjadi halayak rentan? Nah, itu yang akan kita pelajari. Capaian pembelajarannya, yang pertama, teman-teman mahasiswa mampu memahami kategori halayak yang rentan terhadap terpaan media. Kita sudah pernah membahas tentang anak dan remaja, sekarang kita melanjutkan lagi. Lalu, capaian pembelajaran yang berikutnya, teman-teman mahasiswa mampu memahami dan menganalisis mengapa perempuan dan orang lanjut usia masuk kategori halayak rentan gitu. Kenapa ya? Mereka juga rentan sih memang. Nah, ini nanti akan kita pelajari. Jadi, kalau teman-teman bisa memahami itu ya capaian pembelajarannya tercapai. Seperti itu. Pertama kita bahas yang kategori atau kelompok perempuan dulu ya. Jadi ada tiga alasan nih mengapa perempuan menjadi halayak rentan. Yang pertama berkaitan dengan medianya sendiri, media massa, yaitu jumlah pekerja media yang perempuan itu jauh lebih sedikit dibandingkan yang laki-laki. Yang pertama. Jadi berdasarkan data Aliansi Jurnalis Independen atau AJI ya, tahun 2012, jumlah jurnalis perempuan tuh hanya sepertiga dari jurnalis laki-laki. Ya. Dan itu masih terjadi sebetulnya sampai sekarang. Ya mudah-mudahan aja sih nanti ke depannya juga semakin apa ya bisa bertambah gitu ya. Karena ini ternyata bisa membawa persoalan juga gitu. Ini nggak cuma terjadi di Indonesia ya teman-teman ya. Jadi berdasarkan penelitian dari International Women's Media Foundation, 2/3 pekerja media adalah laki-laki nih. Dan 73% mereka itu menduduki jabatan sebagai manajer ya atau ya pemimpin redaksi, redaktur dan pokoknya posisi-posisi yang tinggi seperti itu ya. Nah, itu umumnya laki-laki ya. Kita kita tahu lah ya rata-rata misalnya pemimpin redaksi masih didominasi laki-laki. Perempuan mungkin hanya beberapa nama aja ya. Sebut saja kalau di Indonesia ya mungkin Rosiana Silalahi di Kompas TV atau Najwa Shihab gitu. Tapi sisanya masih didominasi laki-laki gitu. Nah, lalu juga ada topik-topik atau rubrik yang banyak dipegang oleh perempuan itu segmented ya. Biasanya itu berkaitan dengan selebriti, kesehatan, kesenian gitu. Itu baru gitu. Atau perempuan biasanya hanya jadi presenter aja gitu. Tapi kalau topik-topik berkaitan dengan politik, hukum, kriminal atau apa ya, itu biasanya masih didominasi oleh laki-laki ya. Ini dari sisi jumlah pekerja media. Alasan lain kenapa perempuan juga menjadi halayak rentan yang pertama, yang kedua, sorry, perempuan juga sebagai subjek media itu lebih sedikit. Artinya apa? Subjek ya. Artinya perempuan sebagai subjek atau narasumber berita biasanya itu terbatas. Ya, biasanya hanya di beberapa isu aja, biasanya soal pendidikan, kesehatan. Sedangkan isu-isu strategis seperti ekonomi, politik, hukum ya, itu masih didominasi oleh laki-laki. Ini jadi persoalan juga ya teman-teman ya, karena ya jadinya orang akan lebih di media sendiri akan lebih familiar dengan perspektif laki-laki ketimbang perspektif perempuan gitu. Ya, kita bisa lihat kalau misalnya ada acara talk show atau acara debat-debat yang tema-tema politik apa biasanya jumlah antara narasumber perempuan dan laki-laki juga tidak sama ya. Lebih banyak laki-laki. Alasan yang ketiga itu perempuan lebih sering menjadi objek media ya melalui pembingkaian, melalui iklan, terus dibikin stereotip, mitos ya. Ya inilah kemudian yang digugat nih oleh teman-teman yang aktif di studi feminisme seperti itu. Bagaimana mitos kecantikan ditampilkan di media. Perempuan yang cantik seperti apa, yang rambutnya panjang, berkulit putih, ya kita udah sering membahas ini ya. Jadi stereotip-stereotip itu juga sebenarnya berbahaya gitu ya. Karena apa ya, nanti perempuan-perempuan jadi merasa itu benar gitu. Makanya mereka juga jadi rentan gitu. Benar, artinya benar yang dikonstruksi media itu benar gitu. Nah, itu kan berbahaya ya. Gitu. Dan juga misalnya persoalan lainnya, tubuh perempuan lebih sering dibicarakan dibandingkan dengan pengetahuannya. Ya, kalau lihat-lihat berita ya, apalagi berita-berita media online, coba cek deh gitu. Jangan kan yang bahas pemikirannya,
perempuan gitu. Pasti wah dia lagi workout, ya bagian-bagian tubuh aja jadi makin putih, makin langsing, makin apa kayak gitu ya. Jarang yang misalnya pemikirannya. Ya mungkin belakangan juga ada gitu, tapi saya tidak mengatakan tidak ada, tapi ada juga. Misalnya contoh kayak Cinta Laura lagi banyak diberitakan soal pemikirannya, ya pemikiran dia tentang apapun, tentang isu gender, tentang isu kekerasan seksual apapun. Tapi sebenarnya lebih banyak yang dibahas adalah soal tubuh, soal ya kayak gitu-gitu ya, seperti itu. Dan itu tadi kecantikan itu digambarkan dengan bentuk fisik tertentu, yang langsing, yang putih, yang rambutnya panjang seperti itu ya. Jadi ini jadi penting ya alasan-alasan ini, karena apa? Karena ketika para kaum perempuan ini mengkonsumsi media, mereka menganggap itu semua bisa benar gitu, bahwa itu yang benar. Makanya perlu literasi. Ya, lanjut lagi. Ini menurut Rebecca Collins dalam bukunya Herlina 2019, ada 5 isu sebetulnya yang dihadapi perempuan di media. Yang pertama kurang terwakili, yaitu tadi ya persoalannya, entah dari jumlah pekerja, dari mereka yang sedikit ditampilkan di media, mereka yang dibingkai oleh media ya. Nah ini berkaitan dengan yang kedua. Yang kedua ini yang dihadapi adalah objek seksual. Jadi perempuan masih menjadi objek seksual di media ya. Ya kalau teman-teman perhatiin tiap acara talk show, iya sih presenter laki-laki, tapi selalu ada perempuan pasti di sampingnya kayak gitu ya. Mau acara Hotman Paris sampai acara Tukul Arwana juga seperti itu gitu. Untuk apa sebetulnya gitu kan? Ada pertanyaannya gitu. Mereka juga nggak ngapa-ngapain juga, cuma nimpal-nimpalin si presenter aja gitu. Dan misalnya acara-acara olahraga sepak bola, MotoGP itu pasti kan perempuan ya. Karena masih dilihat sebagai objek seksual. Yang ketiga subordinasi. Subordinasi ini posisinya tidak setara dengan laki-laki, ya masih di bawahnya gitu. Karena itu tadi ya hanya sebagai objek seksual dan kurang terwakili, jumlahnya sedikit. Dan pun itu dimunculkan hanya dalam isu tertentu aja. Walaupun ada ya tokoh-tokoh di media yang ditampilkan perempuan gitu ya, tapi itu masih terbatas. Yang keempat, mereka lebih sering digambarkan dalam peran tradisional. Ya, kalau teman-teman lihat iklan-iklan ya, entah itu iklan pencuci baju, pemutih baju atau apa, pencuci piring ya, sabun. Itu pasti kan yang memperagakan pasti perempuan. Tidak ada laki-laki. Kalaupun ada laki-laki cuma ngasih tahu aja. Wah, terus yang nyuci perempuannya gitu. Jadi memang dari media aja udah dibingkai itu peran tradisional, ibu rumah tangga seperti itu. Itulah juga yang jadi persoalan juga ya. Dan juga gambaran tubuh. Gambaran tubuh ini mirip juga ya dengan objek seksual ya, karena media lebih sering memberikan standar-standar gambaran tubuh lebih sering terhadap wanita ketimbang terhadap pria. Ya, konsep perempuan cantik sama konsep laki-laki ganteng misalnya, yang akan lebih banyak dikonstruksi adalah perempuan cantik. Ya, laki-laki ganteng bisa macam-macam ya, yang model kayak artis Korea juga iya, ntar yang model kayak binaragawan juga iya, seperti itu ya. Tapi tidak ada yang kalau perempuan dibikin standar yang mau kulit putih, rambutnya panjang, langsing dan sebagainya gitu. Ini yang menurut si Rebecca Collins ini isu yang dihadapi perempuan di media. Makanya kenapa perempuan kemudian menjadi salah satu halayak yang rentan. Itu alasannya. Dan mereka perlu literasi media ya, supaya mereka sadar bahwa apa yang ditampilkan media ya tidak padanya gitu ya. Dan ya itu konstruksinya ya buatan seperti yang memang itu dikonstruksi seperti itu. Nah, ini kemudian pentingnya literasi media untuk perempuan. Yang pertama, perempuan perlu memahami bahwa pandangan terhadap dirinya sangat dipengaruhi oleh media massa. Seperti tadi konsep cantik, konsep apapun, konsep ibu rumah tangga ya. Seolah-olah ya perempuan harus seperti itu gitu. Makanya perlu literasi. Yang kedua, penampilan diri adalah isu terpenting. Banyak perempuan fokus terhadap hal tersebut dan melupakan kompetensi lainnya. Ya, fenomena memamerkan anggota tubuh demi mendapat perhatian dan pengakuan diri. Akhirnya di medsos ya yang dipamerkan misalnya body goals-nya aja atau apa gitu ya. Nah, hal ini membuat penilaian yang kurang menguntungkan di ruang publik karena perempuan pada akhirnya hanya menjadi objek aja. Jadi masih sedikit yang bersuara gitu ya, menyuarakan pendapatnya, pemikirannya, dan itu harus diperbanyak lagi sebetulnya. Lalu yang ketiga, fenomena komentar dan penampilan seksis di media. Nah, ini perlunya kesadaran untuk menghindari bentuk-bentuk pelecehan pada perempuan seperti catcalling, komentar, gambar anggota tubuh, dan pelecehan cara berpikir, berpendapat, dan sebagainya. Akhirnya kan ini merembet kemana-mana ya.
Karena kita punya pandangan gitu di media sosial, akhirnya fenomena-fenomena ini muncul. Ada orang yang melakukan body shaming misalnya, catcalling ya, melecehkan pemikiran perempuan seperti itu. Karena media tidak mendukung itu. Itu jadi kemana-mana juga. Dan walaupun tapi sekarang eh, di media sosial sudah banyak yang menyuarakan itu. Itu sisi bagus sih ya. Jadi orang udah mulai aware dengan body shaming, pelecehan seksual dan sebagainya. Jadi lebih berhati-hati ya kalau ngomong, karena udah mulai banyak aktivis-aktivis perempuan yang mulai bersuara gitu di media sosial. Walaupun belum diberikan tempat di media massa ya. Lalu yang berikutnya kenapa penting? Karena perempuan perlu belajar mandiri, tidak terbebani mitos, label media, dan menyatakan sikap di media untuk isu-isu strategis. Nah, ini perlu diperbanyak lagi nih orang-orang yang bisa menyampaikan itu di media ya. Orang seperti Najwa Shihab harus diperbanyak lagi ya. Seperti itu. Nah, itulah alasan kenapa penting literasi media untuk perempuan. Kurang lebih yang berkaitan dengan perempuan itu, sekarang kita masuk ke yang kelompok berikutnya, yaitu kelompok lanjut usia atau orang tua ya. Kelompok lanjut usia ini juga menjadi kelompok rentan ya dalam studi literasi media. Nah, ada 5 variabel yang membedakan kelompok lanjut usia menurut Paula Fitzgerald. Yang pertama pendapatan, yang kedua kondisi kesehatan, yang ketiga tingkat aktivitas, lalu waktu luang, dan juga kemampuan merespon orang lain. Nah, orang-orang kelompok lanjut usia nih udah berbeda nih dengan orang-orang yang belum lanjut usia. Dari sisi pendapatan, rata-rata kan sudah pensiun ya, sudah tidak aktif lagi bekerja. Terus kondisi kesehatan juga sudah mulai menurun, tingkat aktivitas juga nggak seaktif orang-orang yang belum tua ya. Terus juga waktu luangnya semakin banyak ya, karena udah tidak bekerja lagi, ya udah di rumah aja gitu, sehingga ya biasanya hanya mengkonsumsi media aja, makanya mereka juga rentan gitu. Terus yang terakhir kemampuan merespon orang lain juga berbeda ya, karena sudah tua ya gitu. Tidak, udah malas lagi nongkrong-nongkrong kayak anak muda ya, nongkrong di warung kopi, di apa gitu. Karena orang tua ya udah di rumah aja, jadi merespon orang lain, sisi sosialnya juga berbeda. Di sini juga ada pembagian, ada 4 kelompok lanjut usia berdasarkan usia ya. Yang pertama yang dari 55 sampai 64 tahun, terus 65 sampai 74 tahun, lalu 75 sampai 84 tahun, dan di atas 85 tahun. Nah, berdasarkan segmen ada yang namanya segmen housebound, yaitu terikat dengan rumah. Orang-orang ya yang memang udah merasa lanjut usia gitu ya. Ya udah pengennya di rumah aja gitu, udah capek kemana-mana, udah nggak mau. Tapi ada juga yang orang-orang yang segmen outgoing, jadi masih nih orang-orang tua tapi yang percaya diri dan masih mau berinteraksi sosial. Jadi mereka masih pergi-pergi, masih mungkin ketemu teman lamanya gitu ya. Jadi ini juga bisa ada hal-hal yang bisa mempengaruhi nih kenapa mereka nanti perlu apa ya literasi media, karena mereka juga rentan. Nah, di sini ada beberapa fakta kebiasaan bermedia orang-orang kelompok lanjut usia. Orang berusia di atas 65 tahun menghabiskan rata-rata 45% dari waktu luangnya untuk mengkonsumsi media, terutama koran. Ya dulu almarhum kakek saya juga masih suka baca koran tuh. Bahkan almarhum nenek saya masih suka baca majalah sampai di akhir tuanya gitu. Walaupun kadang pakai bantuan ini apa namanya kaca pembesar ya, karena mungkin matanya sudah susah gitu ya. Terus mereka mengakses media terutama untuk mendapatkan informasi, bukan hiburan. Ya, jadi informasi sebetulnya yang dicari oleh orang-orang zaman kakek nenek saya gitu ya. Nah, terus menurut riset dari M. Graney dan E. Graney memperlihatkan bahwa kelompok lanjut usia terutama mengakses televisi dan koran. Memang media masih konvensional ya. Jarang sih yang nonton YouTube, walaupun mungkin sekarang ada gitu, tapi mereka akan lebih lelah ya, mungkin matanya gitu. Karena kan faktor usia juga. Mereka menganggap aktivitas tersebut menggantikan interaksi sosial yang makin menurun ya, karena udah jarang ketemu orang, udah maunya di rumah aja seperti itu. Jadi ya udah nonton TV dan baca koran aja. Jadi mereka menerima apa aja informasi yang ditampilkan di TV dan koran itu gitu. Nah, beberapa riset juga menunjukkan bahwa media dapat meningkatkan proses psikologisnya. Yaitu apa? Atensinya, perhatiannya, ingatannya, kecerdasan, dan bahasa. Ya. Saya juga pernah baca ada riset kalau orang-orang udah usia 60 ke atas, 70 gitu ya,
Kalau masih sering baca itu akan menurunkan resiko dia lebih lama untuk Alzheimer itu ya, pikun gitu kan ya. Kalau orang tua kan biasanya udah gitu ya. Kalau sering baca itu ngelatih otaknya supaya tidak cepat pikun lah gitu ya, sederhananya gitu. Terus aktivitas bermedia juga melibatkan kemampuan memahami informasi. Orang lanjut usia mengalami penurunan kemampuan dalam hal ini. Namun bukan berarti mereka harus berhenti mendapatkan informasi. Tuh. Terus surat kabar atau koran adalah media utama bagi orang lanjut usia. Ya, masih lebih banyak senang baca koran ya. Selain mereka juga sudah biasa mengaksesnya, tapi juga karena kredibilitas informasi. Menurut mereka ya koran masih sumber yang terpercaya. Ya, karena mereka mungkin juga hidup di era itu ya. Dan sampai sekarang masih banyak kok yang baca koran gitu, seneng gitu. Langganan koran untuk orang tuanya gitu. Karena ya itu tadi, kalau dia baca di handphone atau di layar-layar gadget gitu, itu kan mungkin ada kemampuan matanya juga yang udah tidak bisa kuat lagi dan sebagainya. Nah, kegiatan literasi media dapat dilakukan oleh keluarga atau institusi sosial formal maupun informal. Jadi keluarga bisa membantu nih ya. Misalnya orang tua lagi nonton TV yang kira-kira misalnya tayangannya memang kurang bagus atau tidak edukatif, kita bisa memberitahu gitu. Walaupun ya di zaman dulu almarhum nenek saya juga sering nonton sinetron sih ya gitu. Tapi ya gimana lagi, mungkin dia pikir itu aja gitu tayangannya. Kita keluarga bisa ngasih tahu juga gitu. Nah, kemudian ada media digital dan orang lanjut usia. Kenapa kemudian kita perlu membahas digital? Karena media digital ini baru muncul ketika orang lanjut usia berhenti belajar atau bekerja secara formal. Sekarang orang-orang tua itu udah berhenti belajar, udah nggak kerja lagi, udah pensiun, baru ada media digital gitu. Zaman mereka dulu belum ya. Jadi mereka kurang pandai mengakses sebenarnya, karena ya mereka udah capek ya mau mempelajari lagi gimana sih cara bikin akun YouTube. Ini kan agak susah gitu ya. Jadi mereka kurang pandai mengakses dan belum mampu menyaring dan menganalisis konten, apalagi memproduksi konten ya. Jarang ya gitu. Kita lihat youtuber-youtuber yang usia-usia 70 tahun kan jarang ya gitu. Mereka udah males juga gitu mempelajari media sosial nih gimana, ngelihat analytics gimana, mau komen gimana, mention gimana, DM gimana, kan kita perlu ngajarin pelan-pelan gitu. Karena memang mereka tidak familiar gitu. Ya mungkin ada persoalan, misalnya guru kita sudah tua gitu ya, dulu dosen saya udah tua misalnya usia 80 tahun, terus harus kuliah online ya, itu pasti dibantu tuh ya. Mereka agak susah nih, gimana kok kameranya begini kok ya, seperti itu. Karena memang belum terbiasa dan mereka udah capek gitu mau belajar lagi. Lalu yang ketiga, orang lanjut usia perlu diberi kesempatan belajar menggunakan media digital ya. Selama mereka mau belajar, sebenarnya kita bisa tuh ngasih bantuan untuk memberitahu gitu ya cara menggunakan media digital. Namun dengan beberapa penyesuaian teknis dan konten. Karena apa? Karena penglihatan, pendengaran, mobilitas dan kognitifnya sudah menurun. Ya, nggak bisa kita memaksakan, aduh pakai Zoom aja nggak bisa kayak gitu. Terus kita agak-agak gimana gitu ya. Karena mereka sudah menurun juga gitu. Daya ingatnya, daya tangkap belajar, mempelajari media digital udah berkurang. Tapi bisa dikasih tahu. Seperti itu. Nah, ada 3 kategori kelompok lanjut usia yang rentan. Yang pertama kategori pendapatan ya, secara ekonomi mereka di masa tuanya misalnya ekonominya ya menengah atau menengah ke bawah. Terus ada kategori kesehatan, ini juga mempengaruhi ya. Dan ketiga kategori gaya hidup. Gaya hidupnya aktif atau pasif. Jadi kalau ketiga kategori ini bisa membuat kelompok lanjut usia ini jadi rentan gitu ya, semakin rentan seperti itu. Kategori pendapatan, kesehatan, gaya hidup, karena memang ketika orang sudah tua ini beda-beda semua kondisinya ya. Ada yang mungkin pendapatannya masih bagus, masih bisa langganan koran ya. Ada juga yang enggak ya, nonton TV aja kerjain tiap hari. Ada juga yang kesehatannya juga masih bagus nih. Penglihatannya masih bagus, pendengarannya masih bagus, jadi masih bisa baca koran dengan baik apa. Lalu ada juga yang gaya hidup nih. Jadi ada yang masih aktif, masih senang keluar, ketemu teman-temannya misalnya, atau ada juga yang pasif di rumah aja. Di rumah aja ya udah cuma nonton YouTube aja atau apa seperti itu. Nah, ini semua mempengaruhi nih. Jadi mereka rentan juga, makanya perlu pendampingan ya atau literasi media. Kesimpulannya, pertama, perempuan menjadi salah satu kategori halayak rentan dalam studi literasi media. Ya, kesimpulan yang pertama kan tadi kita bahas perempuan ya. Nah, hal ini disebabkan beberapa faktor, antara lain posisi perempuan di industri media,
terus bagaimana perempuan ditampilkan di media, dan aspek kesadaran atau pemahaman. Lalu yang kedua, kesimpulannya, sementara itu orang lanjut usia juga masuk kategori kelompok rentan. Karena apa? Karena faktor penguasaan teknologi dan juga kemampuan memahami informasi yang sudah mulai menurun. Jadi mereka menganggap ya udah terima aja informasinya gitu dari media. Ya, itu saja teman-teman materinya, dari materi tentang perempuan dan kelompok lanjut usia sebagai halayak rentan. Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa lagi.